Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini teman-teman semua dapat melihat video ini dan semoga kita semua tetap diberikan tambahan ilmu dan dengan ilmu itu semoga kita semua dapat menggapai surga yang memang sudah kita inginkan sampai dengan detik ini. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Naufal Ariska dengan nomor NPM 20220015 dengan dosen pengampu Bapak Kuswono MPD. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional. Dan materi yang ingin saya sampaikan adalah data ringkas organisasi keagamaan di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Ada 5 organisasi keagamaan di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Yang pertama yakni Muhammadiyah, kemudian yang kedua yakni Nahdlatul Ulama, kemudian yang ketiga yakni Al-Irsyad, kemudian yang keempat Persatuan Islam, dan yang terakhir Ahmadiyah. Dari kelima organisasi keagamaan tersebut, masing-masing yang ingin saya jelaskan adalah terkait dengan latar belakang berdirinya organisasi, kemudian tujuan pendirian organisasi tersebut, kemudian asas organisasi dan juga perkembangan organisasi, serta peran organisasi tokoh dalam pergerakan nasional, kemudian peran organisasi dan tokoh pada masa penduduk Jepang, dan peran organisasi pada tokoh masa kemerdekaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan serta sumber referensi yang ada. Baik, untuk penjelasan yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan organisasi keagamaan yang bernama Muhammadiyah. Latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah ini dilatar belakangi beberapa faktor, yaitu ketidakkebersihan dan campur aduknya kehidupan agama Islam yang ada di Indonesia, ketidakefisienannya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, aktivitas misi-misi Katolik dan Protestan, dan juga sikap acuh tak acuh, malah terkadang sikap merendahkan dari golongan inteligensia terhadap Islam. Kemudian tujuan daripada pendirian organisasi Muhammadiyah ini adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sebagai terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian asas organisasi daripada Muhammadiyah tentunya selalu konsisten dan berorientasi pada maksud dan tujuan pendidikan Muhammadiyah dan pembaruan dalam bidang ajaran dititik beratkan pada purifikasi ajaran Islam dengan berpedoman kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sehat. Kemudian perkembangan organisasi Muhammadiyah ini menitik beratkan di bidang pendidikan yang kemudian berpedoman pada dua hal, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingganya Muhammadiyah sekarang memiliki penanaman penting dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian peran organisasi dan tokoh dalam pergerakan nasional. Peran Muhammadiyah diharapkan mampu menghasilkan ulama-ulama yang berintelektual atau intelektual agama yang generasi yang utuh, bukan generasi yang mengalami split personality agama dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Harus sejalan dengan saling mendukung dengan ilmu pengetahuan, dan tokoh yang berperan penting dalam organisasi Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian peran tokoh organisasi dan pada masa pendudukan Jepang, yakni melakukan protes terhadap aturan yang dibawa oleh Jepang seperti Sekirei
atau tunduk menghadap matahari karena dianggap risau oleh umat Islam, dan tokohnya adalah Kiai Haji Mas Mansur dan juga Kiai Haji Hajar Dewantoro serta Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian peran organisasi dan tokoh masyarakat ataupun tokoh pada masa kemerdekaan. Peran Muhammadiyah di era kemerdekaan adalah melakukan sebuah perubahan atau pembaharuan dan berkiprah di dunia pendidikan, dan tokoh pembaharuan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian kesimpulannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan tokoh lainnya seperti Kiai Haji Mas Mansur serta Kiai Haji Hajar Dewantoro sebagai seorang ulama yang tegas ialah hendak memperbaiki masyarakat Indonesia yang berlandaskan cita-cita agama Islam, yang usaha-usahanya ditunjukkan dalam hidup beragama. Keyakinan beliau ialah untuk membangun masyarakat bangsa haruslah terlebih dahulu dibangun semangat bangsa. Kalau syarikat Islam usaha-usahanya ditekankan pada bidang politik yang berlandaskan cita-cita agama, Muhammadiyah menekankan usahanya kepada perbaikan hidup beragama dengan amal-amal pendidikan. Kemudian lanjut dalam materi yang kedua. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Latar belakang Nahdlatul Ulama ini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni motif agama menumbuhkan nasionalisme dan upaya mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tujuan pendiriannya adalah memegang teguh salah satu dari mazhab imam yang keempat, yakni Syafi'i, Maliki, Hanafi, serta Hambali, dan mengerjakan apa-apa yang menjadikan maslahat untuk agama Islam. Kemudian asas organisasi Nahdlatul Ulama ini yakni berpegang pada prinsip-prinsip ajaran tuntunan atau haluan bagi praktek keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama dan dipandang dari sudut dogmatis. Kemudian perkembangan organisasi. Dalam perkembangannya, Kiai Wahab Hasbullah mendapat izin dari sang maha guru yakni Hasyim Asy'ari. Kiai Wahab Hasbullah langsung membentuk Komite Hijaz yang selanjutnya mengumpulkan para ulama untuk melahirkan Nahdlatul Ulama. Hal ini dapat dikatakan bahwa kemenangan Ibnu Syaud atas tanah Hijaz bisa dijadikan faktor pemercepat lahirnya Nahdlatul Ulama. Kemudian peran organisasi NU dan tokoh dalam pergerakan nasional, yakni sebagai upaya untuk mewadahi sesuatu barang yang sudah ada. Dengan istilah lain, bentuk Nahdlatul Ulama sebagai jamiah diniyah atau organisasi keagamaan yang saat ini hanyalah sekedar penegasan pengakuan formal dari rutinitas informal di kalangan ulama sepaham, dan tokohnya adalah Hasyim Asy'ari. Kemudian peran organisasi dan tokoh pada masa pendudukan Jepang adalah mengeluarkan fatwa bahwa saikerei haram dan sikap menyekutukan Allah dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan tokoh yang paling penting dalam masa ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mahfud Siddiq. Kemudian peran organisasi dan tokoh masa kemerdekaan adalah NU banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan kolonial Belanda, antara lain menolak milisi dan blood transfusi atau menentang ordinasi ketika penjajahan Jepang. NU menentang saikere namun memanfaatkan organisasi bentukan Jepang sebagai wadah perjuangan. Tokoh-tokoh NU terlibat dalam perumusan ideologi negara, misalnya bergabung dalam DPU PKI dan Panitia 9. Kemudian kesimpulan, Nahdlatul Ulama bukan hanya sebuah organisasi yang menjadikan suatu barang untuk mewadahi, akan tetapi lahir sebagai organisasi yang menjadi pelopor dalam kemerdekaan Indonesia dengan mempertahankan hak dan menolak kebatilan. Kemudian organisasi keagamaan yang ketiga yang ingin saya jelaskan adalah Al-Irsyad. Latar belakang berdirinya organisasi ini adalah adanya perbedaan pendapat dengan Jam'iyat Khair
mengenai boleh atau tidaknya melakukan perkawinan dengan sekufu atau sepadan sehingga melahirkan organisasi baru yang bernama Al-Irsyad. Kemudian tujuan berdirinya organisasi Al-Irsyad ini adalah sebagai lembaga yang muncul dari adanya segolongan umat atau keturunan Arab Alawi yang masih menganggap derajat sosial lebih tinggi dari golongan Arab yang bukan dari keturunan Syayyid, termasuk juga merambah kejawenan di Indonesia. Ini terjadi pada tubuh perhimpunan Jamiat Khair sehingga segala bentuk aktivitas hidup dan kehidupan umat Islam selalu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang penekanannya pada akidah ketauhidan yang bertujuan untuk mewujudkan pribadi muslim dan masyarakat Islam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asas organisasi ini adalah Al-Irsyad berpegang teguh terhadap landasan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan memaksimalkan langkah-langkah pendekatan di bidang pendidikan serta agama. Kemudian perkembangan organisasi Al-Irsyad melaju dengan cepat karena pendanaan yang luar biasa dari anggotanya. Ini terlihat pada kemajuan bagi murid-murid yang bersekolah di lembaga ini. Mereka mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, terutama ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kemudian peran organisasi dan tokoh dalam pergerakan nasional adalah mengambil turut andil dalam proses kemerdekaan Indonesia, dan tokoh pergerakannya adalah Syekh Ahmad Surkati. Kemudian peran organisasi dan tokoh pada masa pendudukan Jepang adalah Al-Irsyad memiliki peran yang sangat besar, yakni meluruskan kembali pola kehidupan yang sesuai dengan landasan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan tokoh pergerakannya adalah Ahmad Surkati. Kemudian peran organisasi pada tokoh masa kemerdekaan, yakni berfokus pada memperjuangkan kemerdekaan mereka, turut mengambil alih dalam hal ini. Mereka juga melakukan sebuah serangkaian ataupun langkah untuk proses kemajuan rakyat Indonesia guna sebagai bentuk kepedulian serta kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Salah satunya adalah melakukan pendidikan Al-Irsyad dan melakukan pendalaman keagamaan yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan tokohnya adalah Syekh Muhammad Asyurkati Al-Ansari. Kesimpulannya adalah Al-Irsyad merupakan suatu perhimpunan lembaga yang muncul dari adanya segolongan umat keturunan Arab Alawi yang masih menganggap derajat sosialnya lebih tinggi dari golongan Arab yang bukan dari keturunan Syayyid. Kemudian yang keempat yakni Persatuan Islam atau Persis. Latar belakang terbentuknya organisasi ini adalah untuk menentang segala praktik-praktik keagamaan yang berasal dari luar ajaran Islam dan juga berupaya untuk memurnikan akidah umat Islam khususnya. Tujuan pendiriannya adalah terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah secara khafah dalam segala aspek kehidupan. Serta asas organisasi ini adalah untuk tetap konsisten dan istiqomah dalam pandangannya tentang ajaran Islam dengan berupaya memberantas tradisi-tradisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar-benar sampai ke akar-akarnya, sehingga menyebabkan banyak dibenci bahkan ditakuti oleh masyarakat. Kemudian perkembangan organisasi. Perkembangan Persis, baik dari segi organisasi maupun dari jumlah anggotanya, tidak mengalami perkembangan yang signifikan, karena Persis tidak seperti organisasi keagamaan yang lain yang masih mempunyai toleransi terhadap tradisi-tradisi yang ada. Kemudian peran organisasi dan tokoh dalam pergerakan nasional, yakni berupaya penuh untuk tetap istiqomah, khususnya dalam memberantas hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga ditakuti oleh masyarakat dan menumbuhkan jiwa patriotisme serta nasionalisme dengan ideologi antar beragama. Dan tokohnya adalah Haji Muhammad Yunus dan Haji Zamzam. Kemudian peran organisasi dan tokoh masa pendudukan Jepang, yakni
berupaya penuh supaya tetap beristiqomah dalam memberantas hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sampai ke akar-akarnya, terutama pengaruh yang dibawa oleh Jepang sehingga ditakuti oleh masyarakat. Dan tokohnya adalah Haji Muhammad Yunus dan Haji Zamzam. Kemudian peran organisasi dan tokoh masa kemerdekaan, yakni berupaya keras untuk mempertahankan kemerdekaan dengan melakukan langkah seperti memberantas tradisi-tradisi lama masyarakat maupun tradisi-tradisi dari dunia luar yang bertentangan dengan ajaran agama Islam khususnya tanpa ada rasa toleransi sedikit pun. Dan tokohnya adalah Haji Muhammad Yunus dan Haji Zamzam. Kemudian kesimpulannya adalah Persatuan Islam atau Persis dilahirkan untuk meneruskan kehidupan masyarakat pribumi. Langkah tersebut diambil alih guna memberantas tradisi-tradisi lama yang masih bertentangan dengan ajaran agama Islam, khususnya sehingga akan melahirkan sebuah pembaruan yang mengarah kepada pemurnian ajaran agama Islam. Kemudian organisasi keagamaan terakhir yakni Ahmadiyah. Latar belakang lahirnya Ahmadiyah ini karena adanya kemunduran di bidang agama, politik, ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian asas organisasi ini atau tujuan daripada organisasi ini adalah kembali kepada ajaran agama Islam dan menegakkan kembali syariat Qur'aniyah. Kemudian asas organisasi Ahmadiyah adalah berupaya dalam mengorganisasinya. Mereka melakukan pendekatan di berbagai bidang dengan landasan syariat Qur'aniyah. Kemudian perkembangan organisasi. Perkembangan Ahmadiyah ini didasari oleh dua hal. Yang pertama gerakan Qadian dan yang kedua aliran Lahore yang mengacu kepada ajaran Ghulam Mirza Ahmad walaupun ada sedikit perbedaan. Kemudian peran organisasi dan tokoh dalam pergerakan nasional, yakni adalah sebagai lembaga yang mempertahankan ajaran agama Islam serta menegakkan ajaran syariat Qur'aniyah yang ditokohi oleh Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan. Kemudian peran organisasi dan tokoh pada masa pendudukan Jepang, yakni menegakkan syariat Qur'aniyah dan mempertahankan ajaran agama Islam sekaligus mengkritisi ajaran-ajaran yang dibawa dari dunia luar yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang ditokohi oleh Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan. Kemudian peran organisasi dan tokoh masa kemerdekaan, yakni menegakkan syariat Qur'aniyah dan mempertahankan ajaran agama Islam sekaligus mengkritisi ajaran-ajaran yang dibawa dari dunia luar yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang ditokohi oleh Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan. Kemudian kesimpulannya adalah Persatuan Islam atau Ahmadiyah hadir sebagai organisasi yang mengambil tonggak ajaran agama Islam yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pengajaran dalam berbagai bidang sehingga akan menciptakan masyarakat yang paham mana yang hak, mana yang batil serta memberi pemahaman amar ma'ruf dan nahi munkar. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan organisasi keagamaan di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Dan mungkin materi yang bisa saya sampaikan cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.